Diskusi. Solusi untuk berdiskusi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Baik, kami di sini selaku kelompok 3 akan memperkenalkan diri kami dengan saya Alia Putri Rumayanti, NIM 0306202224. Saya Adelia Raisya Arifin Panjaitan dengan NIM 0306202216. Saya Anggianisa dengan NIM 0306202150. Baik, di sini kami selaku kelompok 3 yang akan membawakan diskusi hari ini dengan tema bahasa, logika, serta komunikasi verbal dan non-verbal. Baik, saya di sini selaku pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang bahasa. Adapun bahasa, pengertian bahasa menurut KBBI, yakni adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerjasama serta berinteraksi antara makhluk sosial. Baik, adapun bahasa nonverbal diduga kuat lebih awal dari lahir daripada bahasa verbal, yakni bahasa manusia. Pada zaman nenek moyang dahulu, manusia menggunakan bahasa nonverbal seperti dengan gambar-gambar yang mereka gunakan untuk berinteraksi antara satu sama lain, yakni dengan menggunakan tulang, tanduk, cadas, dan dinding gua. Hal ini banyak ditemukan di Spanyol dan Prancis Selatan. Pada tahun 2000, bangsa Mesir telah mengenalkan sistem tulisan kepada bangsa Yunani. Sekitar 500 tahun yang lalu, pada saat itu perkembangan bahasa lisan dan tulisan di era tahun ke abad ke-15. Adapun fungsi dari bahasa ini, melalui bahasa kita bisa mengetahui sikap, perilaku, dan pandangan suatu bangsa serta suatu masyarakat dan suatu organisasi. Meski kita belum pernah berkunjung ke negara tersebut, akan tetapi bahasa tidak hanya memegang peranan pada tingkat hubungan antar manusia, namun juga dalam perkembangan dan penyebaran ilmu sosial serta ilmu pendidikan. Adapun nilai-nilai budaya juga dapat meningkatkan dari bahasa yang kita ketahui. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai logika. Nah, logika sendiri adalah ilmu berpikir yang tepat. Secara hakikat, logika sendiri diartikan sebagai teknik berpikir. Nah, hasil yang diperoleh dari penggunaan teknik berpikir oleh seseorang sangat bergantung pada baik buruknya bahasa yang digunakan oleh orang tersebut. Materi selanjutnya adalah komunikasi verbal. Manusia seringkali menggunakan komunikasi verbal secara praktis dalam kehidupan sehari-harinya. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik kata-kata yang langsung terucap, yaitu lisan, ataupun kata-kata yang tertulis. Nah, seperti yang saya ucapkan tadi, komunikasi verbal terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah komunikasi lisan. Komunikasi lisan ini adalah penggunaan kata-kata yang diucapkan secara langsung. Nah, salah satu implikasinya dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan komunikasi lisan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, yang mana guru serta siswa menggunakan komunikasi lisan dalam kegiatan belajar mengajar. Baik, adapun komunikasi yang kedua adalah komunikasi tulisan. Nah, komunikasi ini memiliki aturannya tersendiri, yang mana dalam komunikasi tulisan ini kita harus menggunakan bahasa yang formal, baku, kalimat efektif, sehingga apa yang tertulis itu bisa dipahami oleh orang lain. Nah, salah satu contohnya dalam dunia pendidikan adalah di saat guru menyusun rancangan pembelajaran atau RPP. Nah, di mana saat guru menuliskan RPP tersebut harus menggunakan bahasa baku,
bahasa yang formal juga, dan penggunaan kaidah-kaidah bahasa lainnya. Karena bahasa adalah alat utama yang digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi, maka bahasa dinilai sangat penting dalam berkomunikasi. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Benjamin dalam buku Eriswandi yang menyatakan bahwa tanpa bahasa kita tidak dapat berpikir. Kemudian bahasa mampu mempengaruhi persepsi, dan kemudian bahasa mampu mempengaruhi pola pikir. Nah, selain itu, bahasa merupakan perluasan dari budaya, melukiskan realitas pikiran, pengalaman batin, dan kebutuhan pemakainya. Baiklah, saya Anggianisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang dilakukan tanpa kata-kata. Jadi dia itu hanya berupa gerakan tubuh, sikap mata, kontak mata, ekspresi wajah, dan juga sentuhan. Banyak pesan dan informasi yang bisa didapatkan dari komunikasi nonverbal ini. Contohnya seperti cara duduk, cara berjalan, cara berpakaian, dan lain sebagainya itu merupakan bagian dari komunikasi nonverbal yang perlu diperhatikan. Ada 4 fungsi dari komunikasi nonverbal. Yang pertama itu adalah meyakinkan apa yang diucapkan. Lalu yang kedua, menunjukkan perasaan dan emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Lalu yang ketiga, untuk menunjukkan jati diri sehingga orang lain itu bisa mengenal. Dan yang keempat, menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang belum sempurna. Adapun bentuk dari komunikasi nonverbal ini ada 2. Yang pertama itu vokalik. Nah, vokalik yang dimaksud di sini adalah bukan dalam bentuk kata-kata, tetapi contohnya jika ada seseorang yang sedang bercerita tentang cerita sedih, maka ia akan bibirnya akan bergetar, suaranya menjadi tidak teratur, terdengar isakan napas, serta suaranya menjadi pecah atau parau. Nah, gestur-gestur inilah yang disebut dengan vokalik. Dia berupa suara tetapi tidak mengeluarkan kata-kata. Bentuk bahasa yang kedua itu adalah bahasa tubuh. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa gerak-gerakan tubuh itu juga termasuk ke dalam komunikasi nonverbal yang dapat diartikan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Salam solusi.